Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasih Tuhan. Hari ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Galatia pasal 5. Galatia pasal 5 yang nanti jemaat yang dikasihi boleh sempatkan membaca secara lengkap dan utuh. Tapi saya nanti akan membacakan beberapa nats ayat yang menjadi peneguh kita pada hari ini. Sebelumnya, saya ingin menggambarkan sebuah permohonan dari Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia, yaitu mematahkan keinginan daging. Saya mengibaratkan mematahkan keinginan daging ini seperti masak Indomie tanpa bumbu. Ayo, jemaat yang dikasih Tuhan, bisa membayangkan ya kalau masak Indomie tanpa bumbu, maka mie itu sama seperti dengan mie-mie yang lain yang tanpa kekhasan dari rasa ataupun kesedapan dari Indomie itu sendiri. Karena kadang kita diingatkan oleh secara medis ataupun orang tua atau orang-orang di sekitar kita, demi kesehatan, maka bumbunya buat sendiri. Tapi walaupun katanya demi kesehatan, tetap enakan dengan bumbu. Bener ya Bapak Ibu terkasih? Nah, ini yang setelah ini bakal masak Indomie karena terbayang, monggo, tetapi lagi dan lagi jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini kenapa saya menggambarkan seperti Indomie ini, karena kita pun kadang-kadang dalam kehidupan rohani ataupun iman kita diminta mematahkan keinginan daging yang menjadi sebuah keenakan, sebuah keasikan, sebuah hal yang justru yang kayaknya lebih, mudah gitu untuk dilakukan ataupun tanpa itu rasanya kok tidak hidup begitu ya, maka ini menjadi sebuah hal yang sulit bagi kita. Walaupun begitu banyak kebenaran firman Tuhan yang bilang demi keselamatan kita harus mematahkan keinginan daging, tapi ternyata sulit, enakan tetap mengikuti keinginan daging. Nah, kalau masih kita sulit untuk di bagian ini dan firman hari ini tidak hanya meneguhkan Bapak Ibu, teman-teman pemuda atau pendengar, tetapi juga kepada saya secara pribadi. Bahwa berbicara tentang mematahkan keinginan daging ada konsep besar di dalamnya. Apa itu? Di ayatnya yang 24 sampai 26 yang akan saya bacakan untuk kita semua. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, dan janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi jemaat yang dikasih Tuhan di sini, Paulus dalam Galatia 5 sedang menekankan bahwa manusia itu dimerdekakan oleh Kristus Yesus, bukan untuk hidup dalam dosa, melainkan untuk saling melayani berdasarkan kasih. Lalu, mengapa konflik masih sering terjadi? Karena dalam diri manusia ada peperangan antara kedagingan dan keinginan roh, dan di dalam orang-orang Galatia saat itu, yang sayangnya di mata Paulus sering berakhir dengan kedagingannya yang menang. Untuk itu, Paulus memberikan gambaran bahwa kalau mereka tetap egois dan mengikuti keinginan dagingnya, perselisihan itu tidak akan selesai-selesai. Tetapi justru dengan hidup dalam roh, dipimpin oleh roh, orang dapat hidup dalam kedagingan, tetapi sekaligus ia berusaha mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan dan mendapatkan bagian dalam kerajaan Allah. Artinya ketika kita berusaha menekan keinginan daging kita dengan hidup dalam roh, kita menjadi bagian dari pengikut Kristus yang sejati. Karena jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup oleh roh itu tidak sama dengan hidup di bawah hukum Taurat. Itu yang dijelaskan dalam bacaan kita Galatia 5 ini. Hidup oleh roh bermakna kemerdekaan yang di bawahnya kita bukan diikat oleh sekedar hukum Taurat yang detail dan jelimet gitu ya, tetapi justru Paulus mengingatkan bahwa hukum Taurat itu menegaskan
ada kasih yang menjadi kunci untuk melakukannya. Karena di dalam kita melakukannya menurut roh dan dengan kasih yang diteladankan Yesus, di sanalah kita melakukan apapun dalam hidup kita ini bukan karena diri kita, tetapi karena kita memang ingin mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan, mengikuti apa yang menjadi keinginan roh di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Untuk itu, hari ini, jemaat yang dikasih Tuhan, yang namanya dikuasai roh, itu pasti ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini bagian dari bacaan kita hari ini. Maka sempatkan hari ini untuk kita mau mengecek diri kita pribadi lepas pribadi, apakah kita masih terus berusaha menekan keinginan daging kita, egois kita, manusiawi kita, marah, benci, ataupun hal-hal yang tidak menyenangkan hati Tuhan, itu bisa kita tekan dengan mengedepankan keinginan roh, yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ini bagian firman yang meneguhkan setiap kita untuk terus memilih yang menang adalah tuntunan roh dalam hidup kita. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, bila kita masih sering dominan ataupun cenderung memilih mengikuti keinginan daging kita, kita minta ampun kepada Tuhan. Kita memohon ampun kepada Tuhan, mengakui kelemahan kita, kerapuhan kita, dan meminta agar Roh Kudus Tuhan menuntun kita berjuang melakukan apa yang menjadi keinginan roh dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon ampun bila dalam kehidupan kami sebagai pengikut Kristus, kami masih jauh dari yang namanya mengikuti apa yang menjadi kehendak-Mu melalui tuntunan Roh Kudus. Ampuni kami yang rapuh dan lemah ini Tuhan. Kami sadar ada banyak tantangan yang kami miliki yang membawa keinginan daging kami lebih dikedepankan dengan mengikuti ego kami, nafsu kami, benci, dendam, bahkan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni kami. Tolong kami dalam kehidupan kami, baik di keluarga, gereja, masyarakat, pekerjaan, dimanapun kami berada, kami terus berusaha dituntun oleh Roh Kudus-Mu, agar setiap pikiran, perkataan, perbuatan kami membuahkan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.